Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang kebenaran yang menerangi kehidupan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua macam dasar dengan sedikit visualisasi. Dalam perumpamaan tersebut dikisahkan ada dua rumah yang sedang diterpa badai yang sangat dahsyat. Angin kencang, hujan deras, petir menyambar. Rumah pertama dibangun di atas pasir, pondasinya rapuh. Saat badai datang, rumah itu berguncang hebat. Orang di dalamnya lari ke sana kemari, panik, berteriak, dan ketakutan luar biasa. Mereka berusaha menahan jendela, tapi tahu rumah itu bisa roboh kapan saja. Sedangkan rumah kedua dibangun di atas batu karang yang kokoh. Pondasinya sangat dalam dan kuat. Saat badai yang sama menerpa, rumah itu tetap diam, tidak goyah. Orang di dalamnya mungkin masih bisa mendengar suara badai di luar, tapi mereka bisa duduk tenang, minum teh, karena mereka tahu rumah mereka aman. Itulah perbedaan antara damai dunia dan damai dari Kristus. Terang kebenaran Kristus adalah fondasi batu karang itu, dan itulah yang membuat kita dipenuhi damai sejahtera. Damai versi dunia adalah damai yang bergantung pada situasi. Kita merasa damai kalau rekening bank kita penuh, semuanya sehat, tidak ada masalah di kantor, hubungan kita baik-baik saja. Tetapi saat badai, PHK, sakit, masalah datang, damai ini langsung hilang. Sedangkan damai yang diberikan Kristus adalah damai yang tidak bergantung pada situasi. Saat badai datang, kita mungkin tetap merasa sedih, takut, atau cemas. Itu adalah hal yang manusiawi. Tapi jauh di lubuk hati kita, ada ketenangan yang kokoh. Dari mana datangnya damai ini? Yang pertama, keyakinan akan jaminan atas apa yang Kristus lakukan di masa lalu. Terang itu menunjukkan bahwa dosa terbesar kita, kesalahan terburuk kita, sudah dibereskan di kayu salib. Kita tidak perlu lagi panik atau takut akan penghakiman Tuhan. Kita sudah diampuni dan kita sudah pulang. Ini memberi damai pada jiwa kita. Yang kedua, keyakinan akan kendali atas masa depan yang dipegang oleh Kristus. Terang itu menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bapa kita yang baik. Dia memegang kendali penuh atas badai itu. Sekalipun rasanya kacau balau, kita percaya Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita, dan damai sejahtera itu melampaui akal kita. Bagi orang dunia, tidak masuk akal melihat kita bisa tetap tenang di tengah badai. Pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana kamu bisa tenang padahal kamu baru di PHK? Atau, bagaimana kamu bisa tetap bersyukur padahal kamu sedang sakit? Ketika kita menjawab, karena fondasiku kuat, aku tahu Tuhanku lebih besar dari badai ini, orang dunia akan menganggap kita aneh. Tetapi itulah hasil dari terang Kristus. Terang kebenaran Kristus memberi kita ketenangan batin yang aneh tapi nyata. Itu adalah jangkar yang menjaga hati kita tetap stabil, bahkan ketika ombak kehidupan di luar sana sedang menggila. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat ini, di mana kita menaruh jangkar damai sejahtera kita? Apakah di rekening bank kita, di kesehatan kita, di hubungan atau relasi kita? Seberapa cepat kita mengalami kepanikan jika hal-hal itu goyah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja Damai.
Engkau berjanji memberi kami damai sejahtera-Mu yang tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia memberi damai saat semua baik-baik saja. Engkau memberi damai saat badai menerjang. Kami mengaku Tuhan, kami membangun rumah kami di atas pasir. Kami mencari damai di tempat yang salah, dalam keadaan keamanan finansial, dalam pujian orang, dalam kesehatan yang baik. Begitu semua itu goyah, hati kami langsung hancur dan diliputi kepanikan. Bapa, tanamkanlah fondasimu yang kokoh di hatiku. Limpahkanlah hatiku dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Beri kami ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, karena Engkaulah jangkar yang kuat saat ombak menerpa. Biarlah ketenangan batin ini menjadi kesaksian bagi orang di sekitarku, bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku nyata, dan Tuhanku lebih besar dari badai apapun. Dalam nama Yesus, Sang Batu Karang yang teguh, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.